Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tio Cahyo Syakutro, NIM 2396377. Saya Prodi Ilmu Komunikasi, umur 20 tahun, asli Kalimantan Barat. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana jika saya menjadi pemimpin. Saya akan mempresentasikan tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik versi saya. Ya, pertama masih perkenalan diri. Saya mahasiswa aktif semester 3 di Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk pengalaman pemimpin sendiri, saya belum mempunyai pengalaman yang begitu terlihat. Namun jika di kelas saya memiliki sedikit pengalaman pemimpinan dari ketua kelas. Tapi saya di sini akan menjelaskan bagaimana gambaran ketika saya menjadi pemimpin. Nah, jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana ketika saya memimpin, saya memilih sebagai pemimpin suatu bisnis yang sudah saya rencanakan untuk saya pimpin. Jika saya memimpin sebuah bisnis, maka yang saya pilih adalah sebuah cafe, yaitu yang saya namakan Titik Henti, sebuah coffee shop yang saya idekan untuk dipimpin oleh saya sendiri. Nah, tentang Titik Henti Coffee Shop ini alamatnya di Condong Catur, Sleman, Yogyakarta, berdiri untuk tempat singgah dan relaksasi dan diskusi. Di tempat ini nanti kami menyediakan tempat yang jauh dari keramaian, menghadirkan suasana baru. Nah, apa visi misi dari bisnis yang saya buat ini? Visinya menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan kolaborasi sambil menyediakan produk berkualitas. Produk berkualitas apa yang kami berikan? Seperti fasilitas, kopi, dan suasana yang mendukung kreativitas dan kenyamanan dalam beraktivitas. Selanjutnya, misinya. Yang pertama, menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau. Harga yang kami tawarkan di sini cukup terjangkau di kantong mahasiswa dan para pekerja-pekerja dari luar Yogyakarta. Yang kedua, membangun komunitas kreatif melalui event dan workshop. Selain itu, memberikan pengalaman pelayanan yang ramah dan ramah. Selanjutnya, strategi apa yang kami gunakan? Kami menggunakan strategi media sosial sebagai alat pemasaran utama. Karena di era digital ini, bersaing di media sosial itu sangat penting. Seperti promosi, marketing, dan pemasaran yang sangat luas menggunakan media sosial, itu membuat kita jauh lebih berkembang. Selain itu, tanpa menggunakan media sosial, kita akan tertinggal. Maka, media sosial menjadi strategi utama dalam coffee shop ini. Yang kedua, berkolaborasi dengan komunitas lokal untuk meningkatkan engagement. Nah, karena kami tadi juga membangun komunitas, maka kami juga bekerja sama dengan komunitas lain untuk meningkatkan engagement dari kafe kami. Yang terakhir adalah strategi yang terakhir, menerapkan layanan pelanggan yang hangat dan responsif. Selanjutnya, bagaimana mulai proses memimpin saya di bisnis ini, dalam usaha ini? Dalam kepemimpinan saya ini, saya mulai dengan memahami visi dan misi organisasi yang saya buat sendiri. Sehingga ketika saya sudah memahami misi, visi, dan strategi yang saya buat, maka langkah ke depannya yang akan saya lakukan itu akan lebih tertata dan akan lebih maksimal ke depannya. Kemudian, merekrut tim yang memiliki semangat dan kemampuan yang sesuai dengan tujuan Titik Henti. Tidak hanya sembarang merekrut tim, tapi juga harus mengetahui kemampuan dan kreativitas mereka dalam bekerja dalam tim. Selanjutnya, bagaimana cara mencapai visi misi yang sudah saya buat di bisnis ini? Yang pertama, menjelaskan visi dan misi organisasi melalui diskusi langsung dengan tim. Setelah menentukan, memilih tim-tim yang layak untuk digabungkan dalam bisnis ini, maka tim-tim ini akan diajak diskusi langsung supaya memahami visi dan misi dan bekerja dengan dasar visi dan misi ini sehingga tercapai visi dan misi bersama. Kemudian menggunakan presentasi visual. Dengan presentasi visual seperti contoh di gambar ini, maka
selain menangkap omongan, tim juga dapat memahami bagaimana skema dan gambaran nyata dari apa yang diinginkan dalam bisnis ini. Kemudian membuka ruang tanya jawab untuk memastikan semua anggota benar-benar mengerti. Dengan tanya jawab ini, maka visi misi yang sekiranya belum dipahami dan masih ada yang perlu ditanyakan dapat terjawab dengan baik. Kemudian, bagaimana cara menghadapi masalah eksternal dan internal? Mari kita sama-sama mengerti, masalah itu datang dari internal dan eksternal, baik dalam antara karyawan ataupun di antara bisnis-bisnis lainnya yang cukup perlu kita pikirkan sebagai pelaku usaha atau pemimpin. Kalau dalam internal, kami akan mengadakan pertemuan rutin untuk menyelesaikan setiap kendala. Dengan mengadakan pertemuan rutin, maka anggota tim saling mengetahui apa kendala yang harus kita atasi dan apa kendala yang harus diperbaiki lagi di dalam kerjasama tim tersebut. Setelah itu, eksternalnya kita melakukan evaluasi tim. Kembali lagi, karena tim itu sangat penting, maka dalam eksternal ataupun internal, kita harus sama-sama melakukan evaluasi tim. Semisalnya, jika ada kompetitor dengan harga yang lebih murah, saya akan menawarkan nilai tambah berupa acara menarik di coffee shop, karena itu cara bersaing yang sehat dan menyelesaikan masalah eksternal dengan baik tanpa menambah masalah-masalah baru. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Apa gaya kepemimpinan yang saya terapkan? Dari beberapa gaya kepemimpinan yang sudah saya pelajari, seperti karismatik dan lain-lain, saya lebih memilih gaya kepemimpinan otoriter. Kenapa? Karena dalam bisnis saya ini tentu memiliki anggota tim dan kebutuhan yang cukup perlu diatasi dengan cepat, sehingga keputusan pemimpin yang lebih cepat itu dapat mengoptimalkan kinerja dan hasil yang maksimal dari bisnis tersebut. Dan selain itu saya juga percaya dalam satu tentu keputusan cepat tegas perlu diperlukan, menjaga stabilitas organisasi dan mencapai visi misi yang dengan efisien. Itu alasan saya memilih kenapa dengan otoriter. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Bagaimana cara saya mengambil keputusan ketika di satu waktu membutuhkan keputusan? Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Sebelum kita menyelesaikan, kita harus tahu dulu titik mana yang merupakan masalah. Kita kumpulkan informasi-informasi tersebut, kemudian kita pilih solusi terbaik, apa masalah yang tepat untuk dihadirkan dengan solusi yang tepat. Kemudian implementasi keputusan. Bagaimana keputusan itu dibuat dan dipertimbangkan dengan kemungkinan-kemungkinan lain yang akan terjadi. Kemudian monitoring dan evaluasi terhadap pemimpin itu sendiri maupun tim yang lain. Nah, itu dia mengambil keputusan di bisnis saya ini. Nah, bagaimana cara saya mengimplementasikan gaya kepemimpinan, pelajaran kepemimpinan yang sudah saya dapatkan di mata kuliah kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari? Saya selalu berusaha menjadi pendengar yang baik, berpikir kritis. Mengapa menjadi pendengar yang baik? Karena sebelum kita memahami, mengidentifikasi masalah, dan menentukan solusi untuk memutuskan sesuatu, maka kita harus mengerti apa yang menjadi masalah dengan mendengarkan yang baik. Dengan menjadi pendengar yang baik, maka semua informasi yang akan kita terima dapat kita pahami dengan baik. Kemudian berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Yaitu mendalami semua yang kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi, sehingga keputusan-keputusan yang ada itu sudah mempertimbangkan banyak hal, serta mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Dengan cara bertanggung jawab, kita dapat melatih diri kita untuk memahami bagaimana cara memimpin dengan sebenarnya, karena pemimpin itu adalah bertanggung jawab, karena dia sudah mempengaruhi anggota-anggotanya dalam organisasi maupun dalam dunia pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Saya percaya bahwa kemampuan kepemimpinan tidak hanya bermanfaat dalam organisasi, tapi juga dalam membangun relasi dengan orang-orang sekitar saya. Juga dalam membangun diri saya sendiri dalam memimpin hidup yang benar dan bekal dalam masa depan. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan dalam materi kepemimpinan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Dwi Tio Cahyo Saputro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.